Jadi bisa kalau teman-teman pengen belajar dari pengalaman, lu nempel sama orang yang tepat di kolam yang tepat, lu bisa mempelajari apapun yang lu mau. True, Nah, true. bicara mengenai bergaul dengan orang yang tepat, nyemplung di kolam yang tepat. Ada Ya, satu geng duet yang menitipkan pembahasan. Dia kayaknya baru kerja gitu, web. Terus ya, dia minta bahas dong gitu. Kok aku merasa aku tuh susah sekali menemukan teman-teman yang sefrekuensi bahasanya dia. ya, Aku merasa bahwa teman-teman aku sekarang ini tuh draining. ya, Jadi tiap kali abis berinteraksi dengan mereka, aku merasa lelah gitu. Mereka tidak membangun aku. Pokoknya draining gitu. Dia kok kenapa ya kak di kerja sekarang, hidup aku sekarang nggak segampang waktu aku sekolah menemukan teman yang sefrekuensi. ya, Itu kan bahasannya? ya. Benar, benar, benar. Ada yang nanya, mungkin nggak karena introvert? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, orang introvert itu bergaul dan menyerap energi dari orang dengan cara yang berbeda dari yang introvert. In my opinion, from my experience. Ya, Tapi membahas mengenai pertanyaan geng duet yang tadi, buat gue ya, dari beberapa buku yang gue baca, karena memang satu usia, Bo. Waktu kita, mungkin lu sekolah tuh kan belasan sampai 20-an lah ya, gitu. ya, Kita tuh kan jadi gampang bergaul waktu masih sekolah, waktu masih kuliah, karena disebabkan interaksi yang lebih dalam. Teman ya. kuliah kita kan itu-itu aja wet ketemunya. Betul. Iya kan? Udah gitu problem kehidupan kita, topik bahasan kita itu kita tuh dipersatukan oleh persamaan topik kehidupan. Ya, Menuntaskan pendidikan kita untuk mendapatkan gelar. Iya kan? Jadi proximity kita tuh bondingnya cepet banget. Lah sementara kalau lu udah kerja, tujuan hidup kita dan teman-teman kita tuh beda-beda loh. ya, Iya kan? ya, Udah gitu proximity kita tuh juga mulai beragam kan. ya, Kadang hari ini gue sering ketemu Iwet, gue jadi deket sama Iwet, nanti minggu depan gue ketemunya sama Eva, terus gue jadi lupa sama Iwet, you know, that kind of stuff. Karena menurut aku proximity, kedekatan itu mempengaruhi energinya terbina apa enggak. iya. Kalau lo? Apa pertanyaannya? Ah, capek! Ah, gue setuju, tapi gue mau komentar gini sih sebenarnya. Balik lagi ketika kita ngomongin soal frekuensi, kita ngomongin soal pergaulan. Ini makanya kenapa hashtag mengurus diri tuh selalu digaungkan di duet. Kenapa? Hashtag mengurus diri itu bukan hanya masalah asupan nutrisi. Bukan cuman olahraga apa yang lo kerjakan. Bukan masalah jumlah istirahat lo berapa. Bukan masalah lo botox apa enggak. Ya, bukan masalah buku apa yang lo baca. Itu semua sebenarnya ajakan untuk look in, apa namanya? Melihat ke dalam. The journey inside. Yes, it's a journey inside gitu. Untuk lo mengenal diri lo, to know yourself better. When you know yourself, you understand teman macam apa yang akan lo temenin. Pergaulan macam apa yang lo akan jalanin. Baju macam apa yang lo pakai. Sehingga lo nggak akan kena tuh kayak ada tren ini beli ada tren itu beli The journey to look inward. Jadi kalau balik lagi temen gitu apa segala macam, ya when you know yourself, you just know. Dan yang Bobo bilang tuh bagus banget gitu. Karena ketika lo udah kenal diri lo tahu untuk stop. Oh, gue nggak tahu. Gue diam aja mendingan. Oh, gue nggak ngerti. Gue masih diam dulu sebentar. Iya kan? Karakternya tuh disolitin bener. Lo nggak akan kena sama yang toksik-toksik. Karena begitu lo kenal banget diri lo tahu ini orang aneh. Gue akan langsung jaga jarak.
Ini pilihan ya, buat teman-teman, buat geng duet yang nonton. Lebih baik mana? Which do you choose? Punya temen tapi draining, atau lu nggak punya temen dan lu kuat sendirian? Yang kedua lah. Yang kedua lah. Karena energi itu kerasa banget, guys. Energi itu berasa. Gue kemarin ada di 2 meeting yang berbeda, Dave. Dua-duanya meeting berat. Bahkan yang satu durasinya lebih panjang. Gue 7 jam meeting yang kedua. Oh, kayak maraton ya? Iya, 7 jam, Dave. 7 jam gue meeting. 6 to 7 hours lah. Meeting yang pertama, cuman 1,5 jam, Dave. Harusnya 2 jam gue nggak kuat, 1,5 jam gue cabut. Meeting yang pertama itu drainingnya luar biasa. The energy was so bad, crazy. Gue kayak, wah nggak bisa nih gue. Meeting yang kedua, dengan topik yang sangat banyak sekali harus dibahas, 7 hours, Dave. Pulangnya, gue nggak letoy, kayak tanaman nggak dikasih sayur, nggak dikasih air. Nggak letoy? Enggak, ya capek, badan gue capek. Tapi nggak yang kayak, gitu, enggak. Karena energinya sefrekuensi sama lo. Yes. Karena energinya bagus, diskusinya tuh membangun, nggak menjatuhkan. We are solving problems. Resultnya kelihatan dari hasil obrolan itu. I love it. 7 hours, Dave. 7 hours. 7 freaking hours. Lu tambahin sejam lagi bisa nyampe Jogja loh. Exactly. Jalan darat, yes. Jalan dodok. Kayak abdi dalam. It's energy. It's the energy. Ya, true. Dan Ini ada yang ikut meeting sama gue kemarin. Fictional karakter. Nama akunnya fictional karakter. Dia bilang gini, Mas Iwet, punten, ide awal sampai akhir dari meeting kemarin sore apa aja ya? Baca MOM lo. Iwet, jangan terlalu percaya dengan akun-akun di digital. Dia cuman fictional karakter. Aji namanya. IG Kompas. Bukan. Aji, ada Aji creative team kemarin, copywriter dia. IG. Happy Valentine, IG. Aji perempuan. Nggak boleh gue happy Valentine sama perempuan. Boleh, Aji rambutnya warna-warni. Gue nih sesama jenis sama perempuan bisa, sama laki bisa. Lo ini ya gender fluid ya. Tadi gue mau ngomong apa ya, Wet? Oh, sama energi itu menurut aku nggak bisa dipaksakan. Jadi buat geng duet yang bertanya, kalau lu udah merasa lu nggak cocok sama orang, the friends you hang out with, energinya nggak cocok, nggak usah dipaksa, Bo. Iya. Nggak ada hukum Tauratnya yang mewajibkan lu harus bisa cocok sama seluruh dunia. No. Iya. Iya. Oke, cocok kita main, nggak cocok ya udah. Udah. Makanya kan gue bilang, kita pernah bahas ini kan Dev di beberapa episode yang lalu kayak 2 hari gitu yang kita bilang bahwa you don't need to explain everything to anyone, to everyone. Bener gak sih? Iya. Ya kalau lo rasa kayak gue udah nggak bisa di sini ya udah cabut aja. The whole analogy of handphone lu dengan chargeran lo cocok bisa dicolok, lu dapat energi. Nggak cocok, nggak bisa dicolok. Lu mau paksa sampai kapan colokannya nggak bisa kecolok, lu nggak dapat energi apa-apa. Why? Ya. Bagus tuh hashtag cocok colok. Oh. Nggak cocok, jangan colok. Nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Why? Why bother? Iya, itu yang makanya ya. Ketika lu kenal diri lu dengan sangat baik tuh nggak ada lagi kata nggak enakan. Nggak enak, aduh abis dia baik. Are you sure? Gue punya temen yang kalau ngedenger gini, abis dia baik, ya Bo. Semua orang baik kali di dunia ini. Perkara cocok apa enggak aja, nggak ada orang jahat, semua baik, tapi nggak cocok. Bener, ada yang bilang gini, setelah mengenal diri sendiri malah gampang cut off teman sendiri. Betul? Betul.
Dan buat aku ya, it's not mean. It's not mean, it's not rude. Tapi you are being truthful to yourself. Bukan berarti juga kita terus jadi jahat dengan orang yang kita nggak cocok. Enggak, cuman kita menjaga kedekatan aja. Betul, betul. Lo tahu aja batasannya sampai mana. Yang itu teori yang kemarin tuh. Pintu depan, teras, ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar tidur. Lu bikin aja kayak gitu. Ya udah, sampai di ruang tamu boleh, kita tetap masih ngobrol, oke. Tapi jangan masukin dia sampai ke ruang tengah. Iya. Jangan sampai masukin dia ke ruang tidur, jangan. Bukan usir juga, enggak gitu. Iya. Bicara mengenai meeting ya, lu nonton film Elizabeth nggak sih? The Queen, apa sih itu filmnya? The Crown. The Crown. Itu Ratu Elizabeth kan? Yang apa? Karakter. Kan ada satu bagian yang dia itu kalau meeting, ada satu part yang dia sama meeting sama Margaret Thatcher. Dia kalau meeting itu cuma mau 45 menit kan? Iya. Karena menurut dia a lot can be accomplished in 45 minutes. Dan gue setuju loh. Karena kalau in my field ya, kalau udah meeting lebih dari 1 jam, ngalor ngidul, nggak dapat apa-apa, fokusnya udah kemana-mana, gue mendingan pet kelar. Tapi, gue tapiin ya, Queen Elizabeth is a queen. Oh iya. Dia nggak perlu bahas detail. Oh iya. So, kalau dia mau bikin cuma 45 menit, dia cuma listening. Iya benar. Orang update ke dia nggak solve apa-apa. Iya. Dia cuma yes or no, yes or no. Nggak bisa disamain. Iya, karena Queen adalah sovereign. Yes. Nggak bisa disamain. Karena ada beberapa hal yang mungkin memang butuh waktu meetingnya panjang. Karena butuh diskusi, brainstorming, gitu. Iya. Berarti kalau lu terjebak dengan teman meeting lu yang kerjaannya cuma yes no, lu bisa bilang ini, you think you are the queen, huh? Yes no, you give no contribution. You are not the Queen of England. Please say something. Contribute. Ken. You are the Queen of England ya. Yes no, no contribution in this meeting. Cantik. Ada yang bilang, Dave also queen, so he can meeting only 45 minutes. Pak, buruan Pak MRT kalau jam 6 penuh. Buruan itu nama saya.